kita bisa mengekspek ya, artinya memperkirakan. Oh, sekian yang akan ada pada fase organik, sekian yang akan tertinggal di dalam sampel, gitu maksudnya. Tapi akan ada jadi sedikit masalah, maksudnya proses pemisahan tidak akan optimal karena ini tadi. Karakteristik sampelnya sendiri bisa mengalami reaksi disosiasi. Artinya bahwa ini yang akan masuk ke fase organik itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena yang di sini itu sudah berkurang menjadi H+ dan ion benzoat. Jadi membentuk kesetimbangan ini. Sehingga yang ke sana juga akan berkurang. Begitu. Nah, padahal Anda tahu kalau ada senyawa bermuatan, ini akan cenderung ada pada fase air. Tidak mau dia masuk ke fase organik. Gitu ya. Nah, maka di sini saya tuliskan asam benzoat jika tidak terdisosiasi dalam ether, ini ya, jika tidak terdisosiasi di dalam ethernya ya, tidak terdisosiasikan dia ya, masih sebagai spesies tunggal asam benzoat. Nah, dalam berjana terdapat dua kesetimbangan. Ada asam benzoat yang berdistribusi dengan fase organik dan asam benzoat yang membentuk kesetimbangan, membentuk H+ dan anion benzoat ya. Jadi di sini ada 3 spesies, Hb, H+ dan anion benzoat. Gitu ya. Jadi kesetimbangan disosiasi hanya terjadi di fase air. Di sininya tidak. Ya. Di sini tidak. Jadi hanya di sini yang terjadi. Nah, di sinilah yang nanti akan kita rumuskan bersama-sama bagaimana rumusan matematisnya. Oke ya. Kalau dia terdisosiasi. Nah, di sini kesulitan tadi ya, yang terdisosiasi tadi ya, ketika asam benzoat terdisosiasi, berarti kan akan berpengaruh kepada kelarutannya di fase organik dan di fase air. Ya, tadi kesulitannya ini tadi sudah saya tuliskan tadi ya. Asam benzoat dalam fase air itu ada 3 spesies, asam benzoat, H+ dan anion benzoat. Ya. Tapi seandainya ternyata di fase organik asam benzoat juga mengalami reaksi dimerisasi. Asam benzoat dengan asam benzoat mengalami reaksi menjadi Hb dan Hb ini Hb0 ya. Artinya sesama asam benzoat sendiri mengalami dimerisasi di fase organiknya begini. Sehingga kita akan memiliki yang namanya koefisien distribusi baru yang terjadi baik pada fase organik maupun fase air. Jadi kesetimbangan KD-nya tadi agak sedikit berubah ya. Kenapa? Ini untuk kasus yang kedua. Kalau ternyata asam benzoat di air mengalami disosiasi, yang di organik mengalami dimerisasi, artinya bahwa ya di sini asam benzoat yang ada di fase organik adalah ini ya, konsentrasi asam benzoat yang ini tadi HBO ya, konsentrasi asam benzoat mengalami dimerisasi dibagi dengan asam benzoat yang ini tadi ada pada fase air. Jadi ini. Nah, maksudnya kalau saya tuliskan secara terpisah sendiri-sendiri yang bagian atas ini yang di fase organik, koefisien distribusi dimerisasi Hb ini asam benzoat organik ini itu kan kalau dia dimerisasi menjadi ini, artinya adalah konsentrasi ini dibagi dengan konsentrasi asam benzoat yang ada pada fase organiknya ya. Kita lihat satu persatu pada fasenya. Di fase organik terjadi kesetimbangan begini. Berarti koefisien distribusinya yang sebelah kanan dibagi dengan sebelah kiri, dipangkatkan koefisiennya. Dulu kalau di kimia fisik atau di kimia dasar masih ingat rumus untuk menentukan
konstanta kesetimbangan ya, bahwa ruas kanan dibagi dengan ruas kiri dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Jadi di sini berarti ya koefisiennya 2, ya berarti asam benzoatnya dipangkatkan dengan koefisiennya. Tapi ingat, koefisien distribusi dimerisasi ini baru koefisien distribusi yang ada pada fase organik. Ya, ini kesetimbangan dimerisasinya. Dimerisasinya itu yang ke sini. Sehingga kalau saya boleh tuliskan ulang, maka konsentrasi asam benzoat yang mengalami dimerisasi adalah ini, koefisien distribusi atau kesetimbangan dimerisasi tadi dikalikan dengan asam benzoat pangkat dengan koefisiennya. Ini baru yang di sini. Nanti yang di sini belum kita bahas. Oke, sekarang. Sehingga hukum distribusi Nash spesies tunggal yang tadi awal saya sebutkan, koefisien distribusi sama dengan konsentrasi zat terlarut pada fase organik dibagi dengan konsentrasi zat yang terdapat air, menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena spesies yang ada pada keadaan B dan C tadi, ya, maksudnya reaksi disosiasi dan dimerisasi, itu bukan lagi spesies tunggal, gitu, ya. Maksudnya itu karena kasusnya itu begini. Kalau koefisien distribusi sama dengan koefisien asam benzoat pada fase organik dibagi dengan fase air, itu spesiesnya itu hanya tunggal ini saja. Tapi ketika dia berubah, ada yang mengalami dimerisasi seperti ini di fase organik, maka hukum distribusi Nash spesies tunggal itu menjadi tidak berlaku. Berarti kita harus sedikit memodifikasi hukum Nash tadi yang awal. Nah, kemungkinan untuk membentuk keadaan kesetimbangan pada ekstraksi tadi, maksudnya dengan spesies-spesies yang terjadi di sini ya, kita bisa melakukan proses penghitungan persamaan 2 ya. Maksudnya semata-mata hanya ini berlaku ya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat modifikasi. Tapi kalau ini tidak berlaku, nah gitu, kira-kira masalahnya begitu. Artinya kan saya tadi menyebutkan bahwa jika proses yang terjadi dan spesiesnya tunggal, maka hukum Nash itu berlaku. Tapi kalau terjadi interaksi terhadap satu pelarut atau satu fasa, misalkan membentuk 3 spesies, maka 3 spesies tadi dipertimbangkan. Contohnya asam benzoat. Ketiga, jika terjadi interaksi dalam 2 fase organik terjadi reaksi dimerisasi, di fase air terjadi reaksi disosiasi. Maka di sini sekarang ada 4 spesies yang dipertimbangkan, yaitu siapa? Asam benzoat sendiri sebagai Hb, kemudian dimernya di fase organik, kemudian H+ yang hasil reaksi disosiasi, dan anion benzoat. Ada 4 yang harus diperhatikan. Nah, dengan demikian, ya, kalau kita akan menuliskan ulang rasio distribusinya, ya, ada 4 spesies yang harus kita pertimbangkan ini ya. 1, asam benzoat sendiri, ya, kemudian ini dimernya H+ dan B-. Nah, asam benzoat sendiri ada asam benzoat yang di air dan di fase organik. Ini konsepnya. Oke, mungkin agak sedikit menguras pikiran, tapi sebenarnya hanya sederhana saja lah, kira-kira begitu. Nah, sekarang koefisien distribusi tadi yang konsentrasi asam benzoat dibagi dengan konsentrasi asam benzoat di air agak sedikit berubah menjadi begini, ya.
D, rasio distribusi adalah konsentrasi asam benzoat dibagi dengan asam benzoat di air ditambah dengan ion benzoat yang mengalami disosiasi di sini dalam air. Nah, Anda masih ingat asam benzoat sendiri ketika mengalami disosiasi berarti kan ada rumus kesetimbangan asam ya. Kalau asam lemah dirumuskan sebagai konsentrasi hasil disosiasinya dibagi dengan asam lemahnya. Masih ingat di pelajaran SMA itu. Sehingga kita punya nilai Ka, tetapan kesetimbangan asam. Nah, kalau begitu, boleh kita tuliskan, kalau begitu konsentrasi benzoatnya atau ion benzoatnya adalah tetapan asamnya dikalikan dengan asam benzoat dibagi dengan H plusnya. Kalau ini kita masukkan dalam ini ya, koefisien distribusi yang awal tadi, yang hukum Nernst persamaan pertama, maka dapat kita tuliskan, ini asam benzoat di fase organiknya sama, di fase airnya sama, berarti kalau kita tuliskan bisa menjadi, oh kalau begitu di fase organik, rumusnya adalah Kd dikalikan dengan asam benzoat di air. Nah, sekarang kita cari hubungan antara Kd dengan rasio distribusi. Waktu saya habis ya? Nanti saya diingatkan ya. Oke. Begini maksudnya. Koefisien distribusi itu boleh jadi berbeda dengan rasio distribusi. Bisa jadi sama. Kapan Kd dengan D itu sama? Yakni ketika tidak terjadi interaksi atau reaksi disosiasi. Nilai D akan sama dengan Kd. Tapi kalau terjadi reaksi disosiasi dan sebagainya, maka nilai D dan Kd itu berbeda. Hubungan keduanya dapat saya tuliskan, ini yang merah. D sama dengan koefisien distribusi dari asam benzoat di air dibagi dengan asam benzoat di air ditambah dengan, ini bukan ditambah, dikalikan ya. Ditambah. Ini tanda kurungnya ditambah, betul. Ditambah dengan anion benzoat yang ada di air, sehingga kita dapatkan ini Kd dikalikan dengan asam benzoat di air ditambah dengan, itulah nilai D-nya. Jadi rasio distribusi dan koefisien distribusi spesies tunggal itu akan sama jika ya tidak terjadi reaksi apapun terhadap spesies tunggal. Tapi jika terjadi interaksi, dimerisasi, reaksi yang menyebabkan perubahan spesies tunggal menjadi beberapa spesies kimia yang lain, maka hubungannya adalah ini. Ya, oke, mungkin Anda masih belum punya bayangan. Nanti suatu saat akan kita berikan contohnya. Saya selesaikan dulu ini untuk mencari hubungan antara pH dengan koefisien distribusi. Tadi nilai D yang saya tuliskan tadi di awal tadi, ya kalau saya tuliskan lengkap kan jadi begini. Kalau ini saya coret-coret sehingga saya akan dapatkan nilai koefisien distribusi dibagi dengan 1 ditambah dengan tetapan kesetimbangan asamnya dibagi dengan H+. Ini hasil akhirnya sesungguhnya. Hubungan antara D dengan tetapan kesetimbangan asam, maksudnya biasanya begini. Kalau yang mau Anda pisahkan itu adalah merupakan karakteristik asam-asam organik yang dapat mengalami disosiasi, dan diketahui tetapan kesetimbangan asamnya, maka Anda bisa memprediksikan rasio jumlah spesies yang ada di fase organik dengan fase air dapat dihitung dengan D, Kd, dan dibagi dengan Ka, dibagi dengan pH. Dengan kata lain, jika konsentrasi H plusnya besar, artinya lebih besar daripada Ka ya, ininya besar,
Berarti kan ini bisa dianggap sebagai mendekati 0. Karena ini misalkan ini dibagi dengan tak berhingga, ini 0. Sesuatu dibagi yang sangat besar, itu mendekati 0. Dengan demikian, berarti D akan sama dengan KD. Kenapa? KD dibagi dengan 1 ditambah 0 adalah KD. Namun, bila KD-nya lebih besar, maksudnya adalah bahwa asam benzoatnya terdistribusi dominan dalam lapisan pelarut organik, ya, ini, maka kita bisa katakan bahwa di sini KD akan mendekati dengan D. Ini salah satu ininya, ketentuannya, gitu. Jadi KD-nya ini juga harus relatif besar juga, ya. Ini akan sama dengan KD-nya. Sekarang bagaimana kalau dalam lingkungan itu ion H plusnya lebih kecil daripada Ka? Maksudnya di sini ada Ka yang relatif besar, H plusnya relatif sangat kecil, sehingga di sini relatif besar. Maka di sini D akan tereduksi, ya, menjadi begini nilainya. Jadi KD dibagi dengan 1 dibagi Ka dibagi dengan H plus. Nah, di sini asam benzoat akan dominan berada pada lapisan pelarut air, ya, dalam pelarut air. Artinya kalau misalkan ini H plusnya lebih kecil dari ketimbangan asam ini, Ka-nya, maka akan cenderung membentuk ion, sehingga asam benzoatnya akan cenderung berada pada lapisan pelarut air. Bisa dipahami, ya? Nanti kita kasih contohnya. Nah, mungkin Anda belum punya bayangan antara D dengan KD. Kok bisa begitu sih? Nah, nanti kita bisa dibaca sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Oke. Nah, dalam hal ini, D adalah rasio atau perbandingan jumlah spesies dalam kedua fase. Kalau KD tadi kan adalah perbandingan antara spesies tunggal yang ada pada fase organik dan fase air. Tapi kalau D adalah jumlah rasio atau perbandingan seluruh spesies benzoat, baik dia sebagai asam benzoat maupun anion benzoat, yang berada pada fase, baik entah dia sebagai sisa, terlarut, atau ionik. Ya, kalau dituliskan akan seperti ini, ya. Ini rumusan sedikit terjemahan dari yang saya kotak merah ini, bahwa total asam benzoat yang ada pada fase organik dibagi dengan total asam benzoat, mau dia terdisosiasi atau tidak. Pokoknya ini kita bicara total keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan D, atau rasio distribusi. Kalau konstanta distribusi itu adalah spesies tunggal, ya. Spesies tunggal. Ya, yang dilihat hanya asam benzoatnya saja. Kalau ada ion benzoat itu tidak termasuk. Itu bedanya D dengan KD. Ya. Sehingga kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Oke, saya agak sedikit percepat. Nah, kita akan mendapatkan rumusan yang ke-6 ini. Ini agak sedikit theoretical, ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini menyangkut kepada filosofi dasar. Kenapa pH nanti akan berpengaruh terhadap hasil dari ekstraksi? Ini filosofinya, ya, bahwa kita akan dapatkan rumusan rasio distribusi adalah KD dikalikan dengan 1 ditambah 2 kali. 2 kali ini tadi adalah koefisien dari asam benzoat yang terdisosiasi tadi, yang terdimerisasi tadi, ya, dikalikan dengan konstanta dimerisasi H periodis. Kita akan dapatkan yang ini. Nah, distribusi dapat berubah dengan berubahnya pH fase air. Ya, dengan demikian persamaan 56 akan berubah, ya. Sebenarnya ini hanya sebuah cara saya untuk menjelaskan kepada Anda, Pak, kenapa pH bisa mengubah hasil dari ekstraksi, ya.
Ini filosofinya ya, teoretikalnya itu begitu. Ya, jadi kenapa dia berubah? Gitu tadi. Kalau kita memberikan pH yang lebih rendah, berarti konsentrasi H plus-nya besar, begitu ya. Maka spesies-spesies yang dapat mengalami disosiasi itu akan ditekan untuk tidak mengalami disosiasi. Sehingga nanti harapannya proses ekstraksi akan maksimal karena dia akan didorong untuk lebih cenderung masuk ke fase organik, gitu ya. Walaupun demikian, gitu ya, di sini saya sampaikan bahwa walaupun demikian, proses ekstraksi yang seperti tadi bisa dioptimalkan dengan cara melakukan ekstraksi secara berulang-ulang. Mungkin nanti kita akan besok pada pertemuan selanjutnya. Kalau ini adalah ekstraksi pertama, berarti organik fase air ke fase ini. Fase organik ini kita ambil, kumpulkan. Sisanya X yang ada pada fase air ini kita ekstraksi lagi ya dengan menggunakan pelarut organik yang baru kita masukkan, belum ke sini. Nah, sisa ini kan juga nanti akan terpisah di fase air dan fase organik yang baru. Fase organik yang baru kita kumpul dengan yang sudah kita awal. Sisanya lagi ini kita beri baru, pelarut organik baru, begitu terus ya. Sehingga akan terjadi pemisahan yang lebih optimal. Ini untuk yang kasus tidak mengalami disosiasi. Oke ya. Oke, sementara ini dulu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Sekarang sudah 11.41 jam 1 ini. Oke, ini penting untuk kemudian Anda ingat-ingat bahwa koefisien distribusi sama dengan ini ya sebenarnya ya, konsentrasi zat terlarut pada fase organik dibanding dengan fase air. Ini kan teoretikalnya, praktisnya itu di rumusan yang saya kotai ini. Konsentrasi ini dapat saya nyatakan sebagai berat fase organik ya dibagi dengan volume fase organik dibagi dengan berat yang ada di fase air dibagi dengan fase airnya. Sehingga ini jadi dibalik. 1 per X dibagi dengan misalkan ini 1 per Y. Maka Y-nya naik, ininya turun. Berat zat yang ada pada fase organik dikalikan dengan volume air, pelarut air yang digunakan, dibagi dengan berat yang ada pada fase air dikalikan dengan volume organiknya, yang ini. Ya, ini yang perlu Anda ingat. Tapi tidak usah khawatir, kok sepertinya rumusnya ribet sekali. Nanti kalau sudah ada contohnya akan kelihatan mudah. Oke, contohnya, saya masih punya waktu berapa menit ini? Saya minta waktu 5 menit untuk menyelesaikan yang ini ya. Yang ini contohnya saja sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Oke, ilustrasinya itu begini. Jadi kenapa diulang begitu ya? Pertama kita memasukkan asam benzoat, air dengan ether, ya. Berat awal asam benzoat total awalnya itu W0. Saya masukkan blue begitu di air ini ya. Terus kemudian saya masukkan ether, teknisnya kan begitu. Harapannya nanti ada keseimbangan asam benzoat yang masuk ke ether dan ada yang masih tersisa di air. Ini 1 kali ekstraksi namanya, baru 1 kali. Sehingga kalau kita tuliskan di sini ya, berat asam benzoat yang masuk ke ether adalah berat mula-mula atau berat asam benzoat total dikurangi dengan asam benzoat yang tersisa di fase air A1. Kan begitu. Dengan demikian, kadar dari
asam benzoat yang ada di fase organik adalah WB ini dibagi dengan volume fase organik yang digunakan. Hal yang sama juga begitu. Konsentrasi dari asam benzoat yang ada pada fase air adalah berat asam benzoat yang tersisa di air, yang tidak masuk ke fase organik, dibagi dengan volume airnya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai KD-nya? Ya. Nilai KD-nya berapa? Anda bisa mencari di tabel atau sumber-sumber yang ada untuk bisa menentukan besarnya konsentrasi asam benzoat yang ada di fase organik. Tapi secara matematis logikanya adalah, berarti kalau konsentrasi yang ada pada fase organik berarti adalah ini, WB dibagi dengan volume organiknya. Ini kan? Maka hasilnya adalah W0 dikurangi W1, W di air dibagi dengan volume organik. Ini konsentrasi yang ada di fase organik. Sementara di fase air tadi sudah jelas. Berat di air dibagi dengan volume airnya. Oke. Nah, dengan demikian, koefisien distribusinya, meskipun Anda bisa sebenarnya nyari ya, karena sudah banyak penelitian tentang ini datanya, tapi karena ini adalah filosofinya, jadi ya harus kita sampaikan. Bahwa koefisien distribusi adalah konsentrasi di fase organik dibagi dengan fase air adalah berat mula-mula total dikurangi berat yang ada di fase air dibagi dengan volume organik yang digunakan dibagi dengan berat yang tersisa di fase air dibagi dengan volume sampel. Saya sebut sampel ya, karena dia ada dalam sebagai pelarut air yang digunakan tadi dalam corong pisah. Sehingga kita akan dapatkan hubungannya begini, yang 7. Saya agak percepat saja. Kalau mau Anda baca ya sebelah kanan ini. Nah, ini yang mungkin nanti akan banyak Anda temukan di soal-soal ujian. Misalkan ya, jika diketahui berat mula-mula, misalkan ya, tapi jarang sih, ini hanya soal saja. Kalau praktisnya tentu tidak demikian. Kalau praktisnya tentu akan begini. Jika senyawa yang tersisa di air misalkan adalah 10 gram per liter, tentukan kadar zat yang ada pada sampel. Ini kalau realita ya. Kenapa? Karena kalau berat mula-mula itu jarang yang kita tahu sampelnya. Kecuali sampel itu sudah ditreatment, sudah diketahui kadarnya begitu. Tapi kalau kita tidak tahu ya kita akan ditanyakan berapa sih kadar misalkan. Ada sebuah batu, saya ekstraksi dengan fase organik dan fase air misalkan. Ternyata di fase organik misalkan saya dapatkan 56 gram misalkan. Berapakah sisa emas yang masih ada di fase airnya? Kenapa berharga? Yang tersisa di air itu masih signifikan atau tidak? Ini tidak sama. Oke, saya percepat saja. Nah, ini adalah rumusan penting yang harus Anda, bukan hafal ya, harus Anda pahami. Ini 1 kali ekstraksi, pangkat 1. Kenapa? Karena baru 1 kali. Jadi, berat, misalkan emas yang ada di air dengan emas yang ada di fase organik ya, saya sebut fase organik sini, sebagai misalkan CuCl4 misalkan begitu, adalah volume sampel fase air yang digunakan dibagi dengan KD, konstanta distribusi, dikalikan dengan volume pelarut organik yang digunakan ditambah dengan volume sampel pelarut air yang digunakan. Pangkat 1. 1 karena masih 1 kali ekstraksi. Kalau diulang bagaimana? Nah, kalau diulang, ini nanti dibaca sendirilah ya. Intinya bahwa kalau ekstraksi diulang sebanyak
N kali, maka akan menyisakan spesies